Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min sururi anfusina min sayyiati a'malina. Kita bersyukur pada kesempatan ini bisa kembali membahas persoalan fikih ibadah kita. Memang ini menjadi satu tantangan bagi kita, amalan yang sehari-hari kita jalankan, tentu kita berharap ada dampak yang terasa. Nah, termasuk sholat yang berdampak itu tidak hanya sekedar sholat yang sunnah, tetapi sholat-sholat yang sudah menjadi kewajiban bagi kita itu sudah terlampaui. Maka kita menjalankan hal-hal yang nawafil, yang sunnah. Nah, apa yang menjadi nawafil yang sunnah ini penting di dalam konstruksi kita beribadah kepada Allah adalah amalan-amalan ibadah sholat sunnah. Ma min 'abdin muslimin yusalli lillah kulla yaumin sinta asyrata raka'atan tatawwa, ya, ghair faridah illa banallahu lahu baitan fil jannah. Jadi Allah memberikan satu iming-iming yang menarik bahwa ketika seseorang itu ikhlas ya karena Allah, sholat sebanyak berapa? 12 rakaat di dalam setiap hari selain sholat fardu, maka Allah akan membangunkan ya satu bentuk bangunan rumah istana yang ada di surga. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita kemudian mencoba mengkaitkan ini dengan kehidupan sehari-hari, tidaklah kita berhenti ibadah itu di yang wajib, tapi kita mulai beranjak kepada amalan yang sunnah, sehingga ketika yang sunnah ini menjadi ziyadah, ya, sudah menjadi satu tambahan, sehingga kita pun berharap Allah menambahkan juga mahabbah-mahabbahnya kepada kita. Lalu apa yang menjadi penting di dalam kerangka ini, ya, mengenali sholat sunnah yang ada muakkad, ada yang ghair muakkad, ya. Yang muakkad kita paham ada sholat sunnah qobliyah subuh, ya, itu sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah kemudian juga meneguhkan kepada kita, siapa yang tahu fadilahnya niscaya dia akan mengejarnya walaupun dengan cara tidak berjalan tapi ngesot. Dan ini menjadi peneguhan betapa fadilah itu besar sekali. Termasuk adalah sholat sunnah, ya, sebelum sholat zuhur ada 2 rakaat, ba'da zuhur ada 2 rakaat, ya, termasuk adalah sesudah sholat isya dan sesudah sholat maghrib. Ini menjadi sholat sunnah yang muakkad, yang sangat dikuatkan, dianjurkan. Lalu ada sholat sunnah yang ghair muakkad, diantaranya adalah sebelum zuhur, selain yang muakkad 2 tadi, ada yang ghair muakkad 2. Lalu ba'da zuhur ada 2 yang ghair muakkad. Lalu ada sebelum asar, ya, 4 rakaat, ada yang kemudian setelah sebelum maghrib. Ini masih menjadi perdebatan di antara ulama, termasuk tentu sebelum isya ini juga menjadi ghair muakkad. Nah, para sahabat yang berbahagia, bagaimana lalu kita mensikapi tentang persoalan yang sunnah ini? Ada kesunahan juga di dalamnya, di dalam mengerjakan sholat sunnah. Satu diantaranya, ya, dikerjakan sendiri, tidak berjamaah, kecuali tarawih, Idul Adha, Idul Fitri. Itu sholat-sholat sunnah yang memang kita dianjurkan untuk berjamaah. Lalu apalagi mengambil posisi, ya, sholat selain yang kemudian kita sholat wajib tadi, ya, lalu kita melakukan sholat itu, ya, tidak didahului dengan azan dan iqomah. Beda dengan sholat yang wajib, tentu didahului dengan adanya iqomah ataupun azan, ya. Nah, kita ketika melihat sholat ini menjadi sesuatu yang penting, maka dianjurkan sekali untuk tidak meninggalkannya, baik yang tadi muakkad ataupun yang ghair muakkad. Sehingga ketika kita ini mencoba untuk melakukan hal-hal yang bersifat sunnah, itu sesungguhnya sholat ibadah kita dilakukan dengan munfarid, dengan sendiri. Kecuali yang tadi itu, ya, yang sholat id termasuk gerhana, ada sholat juga istisqa, ya, istisqa juga sholat witir, itu bisa dilakukan secara berjamaah. Nah, kalau kemudian kita melihat ada berbagai amalan yang sudah sedemikian rupa Allah tekankan, Allah teguhkan kepada kita, kenapa kemudian kita tidak menjalankan? As-sholatu mi'rajul mu'minin. Kalau kita ingin berubah dengan lebih bagus, ya, maka sudah saatnya mengerjakan yang sunnah, ya, tentu yang wajib sudah harus kita jalankan.
Dengan demikian menjadi penting di dalam proses pelaksanaan kita menjalankan kewajiban, dan Allah kemudian juga menambahkan berbagai fadilah keutamaan karena kita menjalankan yang sunnah. Lalu bagaimana kemudian kita bisa melihat tambahan-tambahan yang lain? Jangan lupa juga ketika kita masuk masjid untuk melakukan ya sholat tahiyat masjid. Di situ fadilahnya luar biasa. Nawaitul i'tikafa sunatan lillahi ta'ala, itu masuk ketika kita berniat untuk itikaf. Di sisi yang lain kemudian kita juga menjalankan tadi yang sholat sunnah tahiyat masjid. Lalu di antara keutamaan sholat sunnah yang lain yang bisa kita incar nih, ya, untuk perubahan hidup kita yang kita berharap Allah yang memberikannya, salah satunya adalah sholat duha. Ya, ini waktunya antara jam 6:15 sampai kemudian jam 11:15, karena itu menjadi jam-jam sibuk kita bekerja. Intisyaru fil ardi, ini keutamaan yang sangat luar biasa, dan masyhur sholat duha ini menjadi amalan yang Allah anjurkan supaya rezeki kita menjadi rezeki yang berkah, rezeki yang banyak, yang berlimpah, ya. Termasuk adalah sholat tahajud, ya, sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilah asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau kemudian seorang itu mampu menjalankan di tengah malam, ya, baik sepertiganya ataupun di setengah malamnya, maka Allah akan mengangkat maqaman mahmuda, derajat yang mulia, derajat yang tinggi. Nah, beberapa tentu ketika ditanyakan tentang dalil-dalil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu menjadi panduan di dalam kehidupan kita, termasuk amalan-amalan yang sunnah ini. Di antaranya adalah tentang tahiyat masjid tadi itu. Siapapun, ya, yang disampaikan oleh Rasulullah, apabila seorang itu mengerjakan sholat di masjid, maka hendaklah dia, ya, mengerjakan sebagian sholat sunnah di rumahnya, karena sesungguhnya sholat itu menjadi kebaikan di rumahnya. Jadi sholat tahiyat masjid selain itu disunahkan di rumah, termasuk diantaranya adalah sholat witir, ya, sholat apalagi sholat tarawih itu bagusnya ketika berjamaah tentu di masjid bersamaan ketika bulan Ramadan. Tapi amalan-amalan sholat sunnah ini, selain kemudian tadi itu ada istisqa yang dilakukan di lapangan, ya, sholat tahiyat masjid di masjid, ada sholat tarawih bisa di masjid, di musola ataupun di tempat-tempat yang bisa dijalankan secara berjamaah. Maka sholat duha, sholat sunnah muakkad, rawatib itu bagusnya dilaksanakan ada di rumah, karena ini menjadi bagian dari bagaimana ikhtiar kita untuk menjadikan rumah itu lebih bercahaya, terhiasi dengan amalan sunnah kita, yakni sholat sunnah kita. Nah, dengan demikian maka sahabat-sahabat yang berbahagia, ketika kita ini mampu menjaga yang sunnah, mudah-mudahan itu bagian dari ikhtiar kita untuk mendekatkan kepada Allah, karena bagaimanapun cara yang efektif, ya, untuk mendekatkan diri itu tidak hanya menjalankan yang wajib. Mendekatkan diri ke Allah itu bin nawafil, sehingga Allah sambil memberikan, ya, satu bentuk iming-iming. Kalau kemudian kita ingin tangan ini dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, mata ini dibimbing oleh seakan diberikan pandangan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih bagus, yang lebih bening qalbu kita, termasuk kaki dan seluruhnya, maka jalankan yang nawafil, tidak hanya berhenti di yang wajib. Saya kira ini yang menjadi penting. Insya Allah kita lanjutkan lagi nanti di bahasan tentang persoalan puasa dan amalan-amalan yang lain, yang ini bagian dari fikih ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.